Bang Nahak, ini kan sebagai kuasa hukum Vicky Prasetyo. Ini kan Vicky sendiri sedang ramai nih Bang, apalagi dari pihak lawan ini kemarin sudah preskon statusnya sudah menjadi penyidikan. Mungkin ada Bang dari kuasa hukum Vicky sendiri gimana Bang? Ya, jadi pertama-tama saya berbicara dari kuasa hukum dari para Vicky Prasetyo. Saya sangat menyayangkan banyak sekali yang statement di luar ya bahwa Vicky ini Bang Nahak, ini kan sebagai kuasa hukum Vicky Prasetyo. Ini kan Vicky sendiri sedang ramai nih Bang, apalagi dari pihak lawan ini kemarin sudah preskon statusnya sudah menjadi penyidikan. Mungkin ada Bang dari kuasa hukum Vicky sendiri gimana Bang? Ya, jadi pertama-tama saya berbicara dari kuasa hukum dari para Vicky Prasetyo. Saya sangat menyayangkan banyak sekali yang statement di luar ya bahwa Vicky ini akan jadi tersangka, melakukan tindak pidana dan lain sebagainya. Saya perlu jelaskan bahwa di dalam hukum atau konstitusi kita bahwa harus ada keseimbangan antara yang namanya hukum publik atau negara dan hukum individual. Jadi harus ada keseimbangan juga antara pelaku tindak kejahatan dan juga perlindungan terhadap korban tindak kejahatan. Kenapa demikian? Karena kita bicara tentang siapa sebagai korban, siapa sebagai pelaku. Bahwa saat ini Vicky dilaporkan ya, ada dugaan melakukan tindak pidana penipuan uang dan laporan itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Belum tentu Vicky juga bersalah. Makanya saya ingatkan kepada teman-teman yang berstatement di luar untuk supaya juga harus menghormati yang namanya hak asasi seseorang. Karena setiap orang ada namanya hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Jadi semua dua ini harus ada keseimbangan. Jadi jangan sampai berbicara tanpa melihat proses hukum yang saat ini berjalan. Kalau kepolisian berbicara, itu tentunya itu proses hukum kan dia jalankan sebagai penegak hukum. Tapi kalau orang luar atau mungkin kuasa hukumnya berbicara, Vicky akan jadi tersangka. Emang dia dukung semua tersangkakan orang? Menjadikan tersangka orang tentunya melalui proses lidik. Itu tentunya polisi harus menemukan apakah ini tindak pidana atau tidak. Lalu setelah itu naik ke tahap penyidikan bahwa ada dugaan adanya tindak pidana, dugaan. Karena masih dalam tahap penyidikan. Dan ketika tahap penyidikan itu polisi akan memeriksa saksi, ya kan, memeriksa misalnya minta alat-alat bukti ya, seperti contoh ya bukti transferan, itu kan bukti dokumen. Mungkin ada lagi dari ahli, polisi akan memeriksa ahli tentang kasus ini. Dan sekarang KUHP terbaru sudah mengatur bahwa alat bukti bukan hanya 5, tapi sudah 9, termasuk voice note, termasuk WA, termasuk CCTV, bahkan pengamatan hakim itu sudah menjadi alat bukti. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan saya untuk berbicara tentang kasusnya Vicky itu berhati-hati, karena kasus ini ditangani pihak kepolisian. Pengacara itu hanya mendampingi, ya, ketika dia berbicara berdasarkan fakta. Emang Vicky sudah jadi tersangka, sudah masuk penjara, sudah dinyatakan bersalah. Saat ini Vicky itu masih dalam proses hukum di tahap penyidikan, dan itu kita percayakan penuh kepada pihak kepolisian. Kemarin saya tanya sama Vicky, kamu dilaporkan di Polda Metro, sudah pernah kamu datang belum memberikan keterangan? Belum pernah. Dan saya tidak tahu apakah dia sudah dipanggil atau belum. Karena terlapor itu wajib datang dulu memberikan keterangan atau misalnya memberikan klarifikasi. Karena Vicky menyatakan, saya ini pernyataan Vicky ke saya 2 hari lalu kami lihat, dia bilang saya tidak pernah menerima duit tersebut dari siapa. Maka saya bilang, kalau memang kau tidak terima, datang klarifikasi. Karena infonya yang kita dapat di media berseliweran bahwa uang itu kamu bagikan ke adik-adik kamu juga dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu tidak bisa terjadi, berarti kan sudah fitnah, berarti kan sudah pencemaran nama baik, memberikan keterangan palsu di publik dan lain sebagainya. Makanya hati-hati berbicara di publik. Saya ingatkan saja, saya ini sebagai pengacara Vicky, saya mendampingi dia untuk supaya
adanya klarifikasi dan dia akan siap datang ketika dipanggil pihak kepolisian untuk mengklarifikasi bahwa ternyata menurut Vicky tidak ada hubungannya suatu laporan dengan dia karena dia tidak pernah menerima duit dari sana. Itu statementnya Vicky, bukan saya. Dan itu kalau saya bilang bahwa keterangan daripada si klien saya kan harus diuji dulu. Kita kan percaya pihak kepolisian. Kalau polisi sudah meningkatkan status dari lidik kepada sidik, tentunya ada dugaan tindak pidana. Dan kalau Vicky bisa mengklarifikasi terkait dengan apa yang terjadi dan dia bisa membawa misalnya bukti-bukti yang dia bawa ya, bukti surat, dokumen, voice note, WA, atau bukti saksi yang meringankan dia, bisa saja kasus ini dihentikan di proses. Tapi kalau memang Vicky tidak tersangkut dalam kasus ini, tapi kalau memang toh kasus ini setelah Vicky misalnya contoh mengklarifikasi dan misalnya polisi melakukan gelar dan menemukan bahwa terjadi tindak pidana, Vicky statusnya dinaikkan tersangka, masih ada upaya hukum yang lain, upaya hukum pra peradilan dan nanti masuk ke tahap pra peradilan. Misalnya contoh hakim menyatakan bahwa ternyata penetapan tersangka tidak sah, penyitaan tidak sah, ya artinya Vicky kan kembali lagi bahwa itu kan harus digugurkan status tersangka tersebut. Bang, ini kan seperti yang Abang bilang tadi nih, Vicky juga mengaku tidak menerima uangnya, terus Vicky juga belum ada panggilan di Polda, tapi di sisi lain kan klien Abang ini kan di framing sangat parah saat ini Bang. Lihatnya gimana sih Bang? Seperti Vicky ini sangat bersalah gitu saat ini. Iya, makanya kita ini warga Indonesia tuh selalu menerima informasi itu, selalu orang bilang apa? Selalu meledak-ledak. Membawa karena orang itu akhirnya nama baiknya dihancurkan. Lalu yang bersangkutan belum tentu bersalah. Itu namanya sudah rusak di masyarakat itu. Karena mungkin Vicky punya latar belakang dulu pernah menjadi napi dan lain sebagainya. Tapi kan manusia itu kan bisa berubah. Toh kalau terjadi tidak pidana kan yang bertanggung jawab dia, bukan orang lain. Lalu pertanyaan saya, ya kenapa di framing begitu besar? Ada apa sebenarnya? Ada apa di balik ini? Dan kita akan mencari tahu. Kalau soal tindak pidana kan tinggal polisi yang akan memproses. Dan polisi kan kewenangan dia kan memproses dalam tahap penyidikan. Setelah tahap penuntutan sudah kejaksaan. Tahap peradilan sudah masuk ke ranah pengadilan. Jadi semua itu kan ada tahapannya. Dan tentunya pasti akan tahapan namanya restorasi justice RJ. Itu kan setiap tahap dalam kasus ancaman hukuman 5 tahun ke bawah itu diberikan kesempatan untuk restorasi justice. Jadi jangan ngawur lah teman-teman ngomong di media bahwa Vicky yang jadi tersangka berapa hari lagi, 3 bulan lagi. Emang dia polisi. Kadang-kadang rekan-rekan saya mengambil alih tugas polisi, sudah bisa menentukan orang jadi tersangka, melampaui kewenangan polisi yang menyelidik dan memproses kasus ini. Udahlah, kita profesional aja. Sebagai advokat tentunya akan menghargai dan menghormati dan taat dan tunduk kepada undang advokat dan hukum positif kita. Hormatilah proses hukum yang ada. Kan saya sudah bilang, perlindungan itu bukan hanya terhadap korban tidak pidana, tapi perlindungan juga terhadap pelaku tidak pidana. Ini harus ada keseimbangan nih. Karena keseimbangan itu harus didapati antara publik atau negara dan individual. Hukum itu harus equal, gitu. Bang, ini kan juga ramai kan kemarin pihak dari sana kuasa hukumnya bilang kalau siap melaporkan. Abang kan sebagai klien lawyernya kuasa hukumnya Vicky pasti dekat dengan keluarganya juga. Mereka ini rencananya akan melaporkan sang adik Bang di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan penghinaan terhadap istri-istrinya Vicky itu. Mungkin Abang menanggapinya gimana? Makanya saya kembali lagi. Kalau memang ada yang merasa diri sebagai korban, ini kan negara hukum. Tidak ada di Republik ini yang kebal hukum, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, termasuk kita warga negara Indonesia. Kita hidup di negara hukum. Kalau memang dia merasa korban, kalau korban fitnah, pencemaran nama baik, ya itu hak dia untuk melakukan upaya hukum, melaporkan kek, menggugat kek, memediasikan, terserah dia, nggak ada masalah. Bukan Vicky-nya. Iya. Yang melakukan itu siapa? Saya juga nggak tahu, karena saya ini pengacara Vicky. Tapi kalau kamu menyerang Vicky di media sosial dengan begitu dahsyatnya, pertanyaan saya, ini kan kasus masih dalam tahap proses penyidikan. Kenapa orang sudah kayak masuk divonis di salah? Orang dinyatakan bersalah kalau sudah divonis di pengadilan. Dan ketika hakim menyatakan Anda dinyatakan bersalah melanggar pasal ini. Tapi kalau di pengadilan negeri orang masih ada upaya hukum di banding masih bisa langsung ke kasasi, bisa masuk PK. Jadi kalau sampai nanti putusan berkekuatan hukum tetap, itu baru orang dinyatakan bersalah. Oke Bang, ini kan yang jadi pertanyaan publik ini kan
Vicky kemana? Vicky kok nggak keluar gitu bang? Karena kan di sisi sekarang ini posisi sebelah ini yang selalu di media tuh berkoar-koar bang. Kan publik ini kan menunggu Vicky yang memberikan statement dan klarifikasi. Vicky-nya nih yang jadi pertanyaan tuh Vicky kemana bang? Kenapa nggak mau memberikan Memang statement? saya bilang Vicky tidak usah bicara. Nanti ketika dipanggil kepolisian, setelah kau memberikan keterangan, boleh kau bicara. Nanti saya dampingi kamu bicara tentang apa yang terjadi. Karena kamu yang tahu. Siapapun pelapornya saya nggak kenal. Yang mungkin kenal kamu atau siapapun itu. Karena Vicky menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang dari siapapun. Dan apa dasarnya apa dia dilaporkan. Ini kan harus keterangan daripada klien bukan berarti kebenaran. Semua kan harus diuji nanti pada saat dia memberikan keterangan di polisian. Oke, mungkin terakhir dari saya bang, pesannya untuk pihak sebelah yang selalu di media. Kalau menurut saya mereka harus banyak belajar ya. Sebagai advokat atau mungkin sebagai juru bicara, berbicaralah yang menjaga harkat dan martabat orang lain di media sosial. Kalau orang itu masih dilaporkan, masih tahap penyidikan, sampaikan tahap penyidikan. Kita tidak boleh melampaui pihak kepolisian sebagai alat penegak hukum yang memproses kasus ini. Bagaimana dalam tahap penyidikan klien saja belum diperiksa, tapi ada orang bilang besok sudah menjadi tersangka, 2 minggu lagi. Emang dia dukun atau apa? Ini hukum positif bos, ini bukan hukum perdukunan atau hukum pakai ilmu-ilmu yang lain. Kita berdasarkan undang-undang dan konstitusi. Kalau memang prosesnya saat ini berjalan di tahap penyidikan, orang belum tentu juga tersangka dan belum tentu juga tersangka. Kan kita juga masih bisa mengklarifikasi dengan bukti-bukti yang kita bawa dan saksi-saksi yang meringankan Vicky. Kalau memang Vicky tidak ada hubungan dengan ini, kasus ini, ya Vicky juga pasti tentunya kan kita minta supaya kasus ini dihentikan. Dan itu boleh, karena belum ada putusan berkekuatan hukum menyatakan Vicky bersalah. Dan bagaimana bisa pengacara sudah bisa tahu dari para polisi yang memproses kasus ini, oh nanti beberapa hari, seminggu lagi Vicky akan jadi tersangka. Pertanyaan saya, dia yang polisinya atau dia sebagai kuasa hukumnya? Udahlah, kita sama-sama teman, rekan, saling menghormati saja. Dan ketika kita menangani perkara, biarkan kita juga harus tunduk dan taat dan menghormati undang-undang yang menaungi kita, undang-undang advokat dan hukum positif kita.